mulai sih ramuan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat Bapak Sofyan Badaruddin selaku Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Purworejo. Yang kami hormati Bapak Abdul Hazam selaku pengisi acara kajian Ahad pagi dan Bapak Ibu jamaah serta teman-teman rahimahumullah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama ba'du. Yang pertama adalah kita panjatkan puja-puja syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kenikmatannya kepada kita sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu kembali di kajian Ahad pagi pada tanggal 8 Februari 2026. Kedua kalinya sholawat bertangkai dan salam semoga Allah selalu curahkan kepada junjungan kita baginda Nabiullah Rasulullah Muhammad. Dan insyaallah kita semua yang ada di sini akan mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Saya sebagai MC akan membacakan susunan acara pada kajian Ahad pagi hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua yaitu acara inti yakni tausiah. Acara yang ketiga sesi tanya jawab. Acara yang keempat pengumuman dan acara yang kelima yakni penutup. Memasuki acara yang pertama yakni pembukaan. Mari kita buka acara ini dengan membaca basmalah dan doa bersama. Memasuki acara yang kedua yaitu tausiah yang akan dibawakan oleh Ustadz Ariful Hazam. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad, amma ba'du. Bapak Ibu, adik-adik, mas-mas, jamaah kajian Ahad pagi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin, di pagi hari ini Allah masih memberikan kepada kita semuanya kesempatan untuk bisa bersama-sama hadir di tempat ini. Semoga hadirnya kita, kemudian tadi kita sholat subuh, zikir, sholat malam, dan seluruh amal baik kita diterima juga diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pekan ini adalah pekan sebelum terakhir nggih, Ahad sebelum terakhir. Jadi ada Ahad ini, kemudian ada Ahad pekan depan, Ahad Pon, yang insya Allah diisi oleh Ustadz Nif'an. Kemudian nanti selanjutnya kita memasuki bulan Ramadan. Dan sebagaimana bulan-bulan Ramadan yang sebelumnya, insya Allah di bulan Ramadan ini juga kita akan mengadakan kajian. Dan insyaallah juga kajiannya sebagaimana setahun kemarin, hari yang akan datang, menunggu surah yang ada dalam Al-Quran.
Pada pagi hari ini kita akan memasuki salah satu daripada surah yang sangat terkenal. Baik itu terkenal dari namanya atau terkenal karena sering dibaca, atau di sisi lain terkenal juga terkait dengan maknanya. Yang sering kita dengar adalah karena namanya sering disebutkan. Namun sebelum itu jamaah sekalian rahimakumullah, karena biasa kritikan, ada orang yang kritik tiap hari, biasanya malam Jumat nggih, baca Yasin terus nggih. Mbok baca surat yang lainnya. Tapi kadang yang kritik itu malah yang jarang membaca Al-Quran. Yang mengkritik itu hanya mengkritik saja, tapi ketika disuruh membaca terkadang masih lalai. Yang dikritik sudah hafal suratnya, tapi yang mengkritik sing penting ki ngerti artine. Tapi karena nyuwun sewu membacanya juga jarang, kemudian dilanjutkan dengan menghafalnya apalagi, maka maknanya harus membaca ayat-ayat dahulu atau membaca Al-Quran terlebih dahulu. Oleh karena itu pagi hari ini mungkin beberapa ayat saja nggih, kita akan membaca surat Yasin. Nah, semoga yang lewat nanti wah kayak kok Yasinan nang masjid. Tidak seperti itu nggih. Karena kita niatkan membaca surat menika. Nanti akan dipimpin oleh anak panti, yaitu Mas Yuda. Monggo Mas Yuda. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim, tanzilal azizir rahim, litunzira qauman qad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal adqani fahum muqmahun. أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في
واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة إذ اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون صدق الله العظيم. Kemudian 22 ayat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di salah satu materi nanti yang akan disampaikan di bulan Ramadan, daurahnya ada 3. Yang pertama melanjutkan hadis, insya Allah bersama Sabi'at. Kemudian nanti tentang ta'zimul ilm, memuliakan ilmu. Dan nanti di pekan terakhir tentang matan al-Jazari. Ini adalah matan tentang membaca Al-Quran, tahsin. Itu adalah salah satu dari usaha kita semuanya. Bagaimana membangun lagi. Biasanya pun kalau ada imam yang bagus bacaannya ketika sholat, di masjid NU, karena kami juga mengalaminya. Bagaimana kalau di Masjid Muhammadiyah ya imamnya panjang bacaannya, tapi terkadang kurang fasih. Sebagaimana kami juga lagunya juga kurang enak. Kalau di NU
kebalikannya, cepat, banter. Nah, tapi terkadang masih tajwidnya masih banyak yang kurang. Nah, maka dari itu memang susah mendapatkan orang sebagaimana Ustadz Ius itu kan. Ustadz Ius, Ustadz Dandung yang suaranya bagus, Ustadz Ahmad Ari. Nah, nanti kita berguru kepada Ustadz Ahmad Ari terkait dengan tahsin menika. Nah, insyaallah di pagi hari ini kita akan melanjutkan bersama ngaji kita di tafsir Ismaili surah-surah yang ada dalam Al-Quran. Tadi kita sudah membaca yaitu surah Yasin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surat Yasin adalah surat yang ke-36. Yang sebelumnya adalah surat Fatir. Fatir, Yasin, Yasin, kemudian nanti dilanjutkan dengan surah As-Saffat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat surat Yasin menika surat Makkiyah, sehingga kebanyakan nanti kita akan mendapati dalam surah Yasin adalah bukan tentang syariat, bukan tentang fikih, tapi sebagian tentang tauhid dan sebagian lagi tentang kisah-kisah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surah Yasin merupakan surah yang ke-36 dan berjumlah 83 ayat. Turun setelah surah Al-Jin dan sebelum surah Al-Furqan. Tapi sebagaimana kami sampaikan, dalam Al-Qur'an surat yang turun sekaligus itu hanya 2 surat, yaitu surat yang pertama Al-Fatihah 7 atau sebagian berpendapat 6 ayat. Yang paling banyak adalah 7, pendapat yang paling mayoritas jumhur ulama, 7 surat turun, 7 ayat turun secara bersamaan. Yang kedua adalah surat Al-An'am, itu juga turun secara bersamaan juga. Semua surat yang ada dalam surat Al-An'am. Nah, selain 2 surat ini, yang lainnya tadarruj atau berangsur-angsur. Terkadang beberapa ayat diturunkan, kemudian nanti diselai dengan surat yang lainnya, di ayat dari surat yang lainnya nanti turun lagi. Nah, bagaimana kemudian bisa diketahui ini surat Yasin ayat berapa, kemudian ini surat yang lainnya ayat berapa? Itu karena Rasulullah SAW menyampaikan sendiri, ini adalah surat ini, ayat ini, dan para sahabat menulisnya. Jadi salah satu mukjizat Al-Quran, meskipun kadang menyampaikannya loncat-loncat, tapi ketika disatukan per surat, disatukan dalam kesatuan yang utuh, yang mushaf yang ada di tangan kita, tidak ada yang namanya perubahan, tidak ada istilahnya pun kalau bahasa kita wagu. Biasanya pun nyun sewu nggih, bagi akademisi ataupun orang-orang yang menyusun skripsi karya ilmiah itu kan mencomot dari sana sini nggih, mengambil referensi saking pundi-pundi. Nah, terkadang kalau orangnya nggak pintar, bahkan yang pintar pun terkadang ketika menyusun narasi itu terkadang tidak nyambung antara paragraf yang satu dan paragraf yang lainnya. Kenapa? Karena itu mengambil dari berbagai macam sumber. Atau mungkin tulisannya ketika diacak akan susah. Tapi kalau Al-Quran, meskipun penurunannya secara acak, ketika disusun menjadi mushaf sebagaimana yang ada di depan kita semuanya, itu satu kesatuan yang Masya Allah sekali. Terkait juga kami sampaikan tadi, kenapa yang di layar tadi dengan yang di Al-Quran Bapak Ibu mungkin berbeda, tanda wakafnya berbeda. Nah, kalau kita bahas itu butuh waktu tersendiri, bahwasanya sudah pernah kami tampilkan kepada anak-anak panti. Mushaf Indonesia itu kiblatnya adalah, bukan kiblatnya ya, maksudnya mengambil referensi kebanyakan dari mushaf India, yang itu banyak wakafnya, berbeda dengan mushaf Madinah. Maka kalau kita bandingkan, kok beda wakafnya, yang ini ada terkadang yang ini enggak ada. Nah, itu sekali lagi bukan perbedaan dari sewu kemudian berarti Quran
Indonesia tidak sesuai dengan Mekah dan seterusnya. Itu tentu sudah menjadi ijtihad para ulama tersendiri yang menyusunnya ketika itu. Karena wakaf itu tidak ada di zaman Rasulullah. Rasulullah hanya berhenti ketika itu, kemudian para sahabat, Rasulullah mandeknya di sini dan seterusnya. Dan itu periwayatan tentang berhentinya Rasulullah ketika membaca sebuah ayat itu memang banyak sekali. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan, namanya adalah surat Yasin. Ini nama yang disepakati. Adapun nama yang tidak disepakati atau nama yang masih ikhtilaf itu banyak sekali. Di antaranya kami sebutkan Qalbul Quran. Nah, terus Yasin itu ada nama Qalbul Quran. Kemudian surah Mu'immah, tidak kami tuliskan, mohon maaf nih karena banyak sekali. Surah Mu'immah, Ad-Difa'ah Al-Qadhiyah, wa suratul azimah indallahi ta'ala, wa suratul Habib Najar, karena nanti ada kisah tentang Habib Najar, dan surah Azizah. Nah, ini adalah asmaul ijtihadiyah atau nama-nama yang tidak disepakati. Tapi yang nama yang disepakati, yang tertulis di semua mushaf, baik itu tadi perbedaannya meskipun mushaf Madinah maupun mushaf Indonesia dan mushaf manapun, namanya Yasin. Seperti itu. Kenapa seperti itu? Karena Yasin adalah ayat yang pertama dari surat ini. Terus termasuk dari huruful muqatta'ah, huruf-huruf yang terpotong. Munqati' itu terpotong, muqatta'ah gitu terpotong. Kenapa seperti itu? Karena nanti meskipun bersambung tulisannya Yasin, tapi bacanya dipotong-potong. Ya kali sin, bukan Yasa. Bagi yang belum bisa membaca Quran, biasanya ketika membaca situ dikiranya sama dengan ayat yang lainnya, Yasa atau ala ma kaha ya aso. Itu banyak. Bagi orang-orang yang belum tahu memang banyak sekali. Nah, itulah pentingnya kita belajar Al-Quran. Kita lanjut. Tema global, tema besar daripada surah Yasin adalah kebenaran tentang adanya hari berbangkit, hari Al-Bi'ats, Allah membangkitkan seluruh umat manusia. Kalau faidah membaca surat Yasin, niki kalau saya membaca faidah, menyampaikan faidah nanti banyak yang mengkritik ya. Kenapa? Karena dalam Al-Quran tidak disebutkan dan juga dalam hadis tidak disebutkan secara khusus, hadis yang sahih ya, secara khusus faidah dalam membaca surat Yasin. Kalau secara umum faedahnya sebagaimana surat-surat yang lainnya, yaitu kalau kita membaca Al-Quran satu hurufnya dinilai dengan 10 pahala. Dan kalau kita lihat dalam surat Yasin menika kalimat atau huruf yang ada dalam surat Yasin itu 3060. Wonten datanipun wonten aplikasi SUA. Terus 3060. Berarti kalau 10 ya berarti 30.600. Nah, kita kalau membaca surat Yasin, terus ketika membaca surat Yasin diniatkan ibadah, insyaallah akan mendapat pahala yang banyak. Bahkan kalau kemudian diniati dengan niat yang lainnya. Ya. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kandungan global dari surat Yasin yang pertama adalah tentang tafsir Yasin. Ini ada banyak perbedaan pendapat. Yang paling masyhur dan diakui oleh para ulama adalah Yasin hanya Allah yang tahu. Sebagaimana huruful muqatta'ah atau fawatihus suwar yang lainnya, Alif Lam Mim Thaha, kemudian nanti kita belajar Shad, Nun dan sebagainya, itu adalah nyuwun sewu hanya Allah yang tahu. Cuman para ulama beberapa menafsirkan daripada
huruful muqatta'ah tadi. Contohnya di alif lam mim itu dinafsirkan alifnya itu Allah, lamnya itu adalah Ibnu Abbas. Termasuk ini Yasin itu ditafsirkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an dengan ya insan. Yasin ya insan. Artinya wahai manusia. Ini nanti ada kaitannya dengan apa yang kita pelajari ataupun apa yang ada dalam surah Yasin ini. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian setelah itu pada inti ataupun pada tema-tema yang ada dalam surah Yasin, yang pertama adalah tentang membenarkan Nabi Muhammad SAW. Terus Nabi Muhammad diutus oleh Allah itu benar-benar merupakan sebuah kebenaran yang tidak bisa disangkal. Dan Nabi Muhammad diutus kepada kaum yang belum pernah diutus Rasul sebelumnya. Karena ada beberapa Nabi yang itu diutus ke dalam kaum yang sama, yaitu Bani Israel. Ini kan nabinya banyak sekali, mulai dari Nabi Sulaiman, Nabi Dawud, sampai nanti Nabi Isa alaihissalam. Itu kan banyak sekali. Dan nanti juga ada ceritanya tentang Ashabul Qaryah, yang dalam beberapa riwayat itu tentang Ashabul Qaryah dari Bani Israel. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kami sampaikan tadi meskipun ini ayat ataupun surah Makkiyah, tapi tetap ada fikihnya. Tetap ada syariat yang bisa kita ambil. Salah satunya ya, mungkin hanya ini, yaitu dalam ayat ke-20 sampai ayat ke-21 yang tadi kita baca semuanya. Waja'a min aqsal madinati rajulun yaitu tentang ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikutilah orang-orang yang mereka tidak meminta ajr, meminta upah, wahum muhtadun, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Nah, ayat ini beberapa orang menyampaikan atau menggunakan ayat ini sebagai dalil tidak boleh mengambil upah ketika mengajar. Nah, terkadang guru juga dengan dalil ini, guru kan sebagaimana ayat ini, ittabi'u man la yas'alukum ajra. Ikutilah orang-orang yang tidak meminta imbalan kepadamu. Berarti guru diimbali, ora usah dipeloni. Tidak usah diikuti. Ustadz kalau minta imbalan jangan diikuti. Apakah benar seperti itu tafsirnya? Bagi sebagian ulama itu benar. Kenapa? Karena ada orang kok menyampaikan sesuatu atau mengajarkan sesuatu, niatnya untuk mencari imbalan, tentu nanti itu niatnya berbeda, maka akan sampai kepada orang lain pun berbeda. Tapi mayoritas ulama ketika menyampaikan hukum terkait mengambil upah ketika mengajar itu membolehkan, dengan syarat yang pertama, jika memang membutuhkan. Nah, salah satu contoh nyata di Muhammadiyah yaitu Kiai Haji A.R. Fahrudin menika nggih. Itu kalau dapat amplop dari ngaji itu biasanya langsung dimasukkan, entah itu ke kotak amal atau ke tempat yang lainnya. Nah, itu Masya Allah sekali. Jadi kalau memang butuh dibolehkan, tapi kalau tidak butuh tidak dibolehkan. Maka biasanya pun bahasa para takmir, termasuk nanti pengajian takmir, bahasa takmir dan seterusnya, itu bukan upah tapi translasi.
transport. Kenapa? Karena mengganti transport bensinnya. Seperti itu. Biasanya dengan bahasa yang seperti itu. Tapi kalau dengan bahasa upah niki nyuwun sewu gajinya setelah ngisi kan sungguhnya itu tidak akan mencukupi. Nah, bisyarah kan artinya kabar gembira. Tapi kalau dilihat nominalnya kemudian tidak bergembira kan jadi namanya enggak bisyarah. Seperti malah bersedih kan biasanya. Nah, kemudian selain memang butuh, kemudian tidak memasang tarif. Nah, ini yang banyak kemudian dikritik karena sudah memasang tarif. Kalau mau ngundang saya harus segini. Innalillahinya kalau itu untuk dimakan sendiri. Mungkin kalau ini kenapa saya seperti ini, karena ini untuk santri-santri saya itu masih bagus sekali Masya Allah. Ya. Tapi kalau tarif segitu untuk diri sendiri la haula wala quwata illa billah, seperti itu. Dan sekedarnya tidak berlebihan. Nah, ini tapi nggih, ada tapinya. Terutama untuk para takmir, kemudian nanti para panitia pengajian harus istilahipun peka terkait hal ini. Di Jogja, di Kulon Progo itu ketika itu ada diskusi. Salah satu ustadz kami menyampaikan, beliau ketika itu ingin menstandarkan, istilahnya pun menstandarkan tadi bisyarah atau transport, istilahnya transport untuk para dai. Kenapa? Karena ada terkadang nyuwun sewu yang sudah menyampaikan beberapa jam gitu nggih. Itu transportnya sedikit. Tapi hanya setengah jam saja. Transportnya bisa sampai ngalahi gaji guru honorer 1 bulan. Itu kan terkadang berbeda-beda. Maka beliau membuat sebuah formula. Transportnya biasanya pun nanti disesuaikan sebagaimana namanya transport nggih, disesuaikan jarak rumahnya dengan tempat kajiannya. Kemudian nanti dihitung, dikalkulasi dan seterusnya. Itu bagus sekali. Nah, ini juga nanti bisa diformulasikan, dibuat standarnya. Nah, biar apa? Biar nyuwun sewu meskipun tidak kemudian kita sebagaimana tadi ayat tidak memasang tarif, tapi harusnya yang memasang tarif panitianya. Harusnya yang memasang tarif itu panitianya. Nek ustadz ini dari jauh maka sangune luwih akeh karena transportnya lebih banyak. Artinya seperti itu. Terus yang memikirkan itu bukan ustadz yang mau ngisi, tapi yang memikirkan harusnya panitia, dan ini insyaallah sudah berjalan di banyak tempat seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tentang bagaimana fikih. Kemudian selanjutnya tentang kisah. Kisah yang ada dalam surah Yasin hanya satu, yaitu tentang kisah Ashabul Qaryah. Dan ini masih ada kaitannya dengan ayat-ayat tadi. Di ayat ke-belasan menika nggih. Ayat dari ayat 13 nanti sampai ayat ke-32. Ashabul Qaryah di sini termasuk dari Ashabul Qaryah yang nyuwun sewu mereka adalah orang-orang yang dablek. Bahasa ini pun nggih. Kenapa? Karena sudah id arsalna ilaihi musnaini, sudah diutus 2 utusan, 2 nabi, 2 rasul. Tapi itu dalam di ayat ini, di surat ini didustakan. Fakadzabuhuma, didustakan. Kalau dalam ayat yang lain atau dalam riwayat lain dibunuh, sampai dibunuh. Kemudian diutus lagi fa'aqaruha bisalasin, diutus yang ketiga, utusan yang ketiga, tapi mereka malah bilang faqalu inna ilaikum mursalun. Kemudian ketika seperti itu malah mau dirajam. Di ayat yang ke-18 disebutkan la illam tantahu lanarjumannakum. Jadi malah diancam dirajam. Ini kaum nyuwun sewu yang dablek.
Nah, tapi di antara nyuwun sewu kaum yang dablek itu ada orang-orang Masya Allah sekali, yang itu disebutkan dalam Al-Quran meskipun tidak secara nyuwun sewu secara eksplisit dituliskan namanya, karena nama sahabat yang dituliskan dalam Al-Quran kan hanya satu, yaitu yang kemarin kita sudah pelajari, yaitu Zaid bin Haritsah. Hanya itu saja, yang lainnya tidak. Yang lainnya dituliskan secara tidak eksplisit. Sebagaimana dalam surat Yasin ini ada satu nama, yaitu Rajulun. Waja'a min aqsal madinati Rajulun. Namanya memang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran, tapi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sudah dijanjikan dengan surga. Masya Allah sekali ya. Nah, dalam banyak riwayat sebutkan namanya adalah Habib An-Najjar. Habib An-Najjar. Kemuliaannya adalah dia meskipun bukan termasuk Rasul, tapi dia mengajak orang-orang untuk ikut, untuk bersama dengan Rasul. Terus dakwah menika bukan hanya tugas para Rasul. Kalau kita mungkin nyuwun sewu nggih, ibu-ibu, bapak-bapak belum bisa menyampaikan di depan seperti kami ini, sebagaimana kami latihan di sini, ngeten nggih. Mengajak ngaji itu pun juga termasuk dakwah. Dan Masya Allah sekali, kalau nyuwun sewu, kalau kami mengajak satu persatu kami belum bisa. Terkadang pendekatannya itu belum luwes, istilahipun nggih. Tapi ada nyuwun sewu yang ketika disuruh ngomong terkadang mohon maaf belum lancar, terutama ngomong di depan nggih. Tapi kalau suruh ngajak ngaji itu Masya Allah sekali. Dan itu banyak sekali. Terus pahalanya insya Allah akan mengalir kepada orang tersebut, sebagaimana hadis, keumuman hadis yang sering kita dengar, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan seseorang kepada khairin, kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana orang tersebut melakukan kebaikan. Terus bapak-bapak, ibu-ibu, monggo dijak kancan-kancane ngaji, yo ngaji. Kalau orang tersebut mendapatkan kebaikan, mendapatkan pahala, jenengan juga akan mendapatkan pahala juga, kecipratan pahala. Pahalanya double. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu di ayat-ayat yang ke-13 sampai ayat ke-32 tentang Ashabul Qaryah. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan tema global daripada surat, kandungan global daripada surat Yasin menika adalah tentang hari kebangkitan. Perumpamaan hari kebangkitan di ayat yang ke-33, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ayatul lahumul ardul maitah ahyainaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun. Dan suatu tanda kekuasaan Allah bagi mereka adalah bumi yang mati, yang tandus. Ahyainaha, kami hidupkan bumi itu, wa akhrajna minha, dan kami keluarkan darinya habba, biji-bijian, faminhu ya'kulun, dan darinya kalian semuanya bisa memakannya. Terus dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang hari kebangkitan, dan itu diumpamakan sebagaimana hujan, sebagaimana tanah tandus yang bisa subur kembali. Tanah tandus yang bisa subur kembali. Tanah tandus kalau sudah beberapa hari, beberapa bulan tidak hujan, ketika Allah turunkan hujan sekali saja, itu bagaimana? Biasanya langsung subur, langsung ada suket. Nah, rumput biasanya langsung tumbuh. Ini mungkin dialami anak-anak panti ya, yang sering motong rumput dipangan itu, sudah dipotong, tapi kalah sama hujan. Hujan sehari langsung tumbuh lagi, hijau lagi, dan seterusnya. Dan dalam ayat Al-Quran disebutkan wa kadzalikan nusur. Demikianlah itulah hari kebangkitan. Allah membangkitkan sangat mudah sekali. Dari yang bumi mati nanti hancur dan seterusnya, nanti bisa langsung ditumbuhkan.
Dan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian ini yang atas kami lewati dulu ya. Kita masuk kepada yang ini dulu. Tentang hari-hari akhir. Tentang hari akhir nanti di surat Yasin ada 2 fase. Tiupan sangka kalah. Hari kebangkitan itu ada 2 fase. Fase yang pertama di ayat ke-49 yaitu tentang tiupan yang pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khudhuhum wa hum yakhisimun." Mereka hanya menunggu satu teriakan yang akan membinasakan mereka ketika ketika sedang bertengkar. Terus teriakan yang pertama itu semua makhluk mati dan bumi dihancurkan. Dan ini teriakan yang pertama ini, sangkakala yang pertama ini nanti banyak diceritakan terutama di surat Al-Hajj di awal-awal itu. Saking kredit atau saking kredit bahasa Indonesia apa nggih? Saking ramenya sampai disebutkan di dalam surat Al-Hajj itu ada yang menyusui sampai lupa sama bayinya. Nyun sewu ibu-ibu yang hamil sampai keguguran semua dan seterusnya. Itu menandakan bahwasanya hari itu memang sangat dahsyat sekali. Seperti itu. Nah, kemudian di ayat yang ke-51 disampaikan tentang tiupan yang kedua. Wa nufikha fis-sur. Lalu ditiupkan sangkakala yang kedua, fa idzahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Maka seketika itu mereka keluar dengan segera dari kuburnya dalam keadaan hidup menuju kepada Tuhan mereka. Nah, ini kemudian menjadi ketika turun ayat ini menjadi pertanyaan dari kaum Quraisy. Sehingga di antara mereka ada Nyun Sewu yang dengan sadarnya ngeduk kuburan. Kuburannya dikeduk. Kenapa dikeduk? Karena dia ingin mengambil tulang yang ada di dalam kuburan tersebut. Diambillah tulang tersebut, kemudian dibawalah ke depan Nabi Muhammad SAW. Ketika berada di depan Nabi Muhammad SAW, kemudian beliau meremas tulang tersebut. Yang namanya tulang sudah dikubur lama kan beda dengan tulang yang baru atau tulang yang segar. Kalau tulang yang segar kita remes kan angel. Bahkan kalau dipotong saja, kalau pesonya itu tidak khusus, terkadang sakit gerumpil kan, karena saking kuatnya tulang tersebut. Nah, karena ini sudah dikubur lama maka diremes dan itu benar-benar hancur. Maka ketika itu disebutkan dalam Al-Quran, orang kafir tersebut berkata di ayat ke-78, Qala mayyuhyil 'idhama wa hiya ramim. Dia berkata bahwasanya terus nanti siapa yang bisa menghidupkan tulang-tulang yang sudah hancur. Maksudnya tadi sudah di depan mata Nabi Muhammad. Sopo sing iso nguripke ngene iki? Wis hancur loh. Mungkin kalau tulang masih bisa ditata nanti jadi tengkorak. Nah, tapi kalau sudah hancur seperti ini, bagaimana cara menghidupkannya? Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat yang berikutnya adalah kul yuhyihalladzi ansa'aha awwala marrah. Katakanlah bahwasanya yang akan menghidupkan ialah Allah yang ansa'aha awwala marrah, yang telah menciptakannya pertama kali. Wa huwa bikulli khalqin alim. Dan Allah Maha mengetahui terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan sendiri.
Nah, ini langsung membukam tadi bahwasanya nyuwun sewu, bagaimana mungkin kalau bahasa anak-anak TikTok sekarang anak Facebook, anak panti mungkin juga dipikir secara logika. Nah, dia bertanya kepada Nabi Muhammad, dipikir secara logika, ini bagaimana ini? Tulang-tulang sudah jadi bubuk, sudah romim seperti ini, sudah hancur lebur, kok bisa dibangkitkan lagi? Mungkin kalau bapak-bapak ditangleti ngeten niku jawabannya pripun? Nggih bingung kan? Ya mosok ya kok sing iso ngene iki kok iso urip meneh. Kalau hanya menggunakan akal, hanya menggunakan logika. Tapi kalau kita menggunakan hati kita semuanya, menggunakan keyakinan, menggunakan iman kita semuanya, insya Allah tidak akan bingung. Karena jawabannya sudah ada. Allah saja bisa menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Napa malih sing enten dari yang ada tinggal dihidupkan oleh Allah. Sangat mudah sekali bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jawabannya seperti itu. Maka kalau ada yang masih mensaksikan itu terkait dengan hari kebangkitan, hari Allah Subhanahu wa ta'ala membangkitkan kita, perlu dipertanyakan. Dan dalam surat Yasin ini ada satu kalimat yang sering diulang-ulang niku di berbagai macam tempat, yaitu tentang kun fayakun. Jadi maka jadilah, jadi maka terjadilah. Dan ini sekali lagi memberikan napa naminipun semangat bagi kita semuanya, kapanpun dimanapun, ya percaya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sungguh-sungguh. Apapun bisa terjadi, apapun bisa terjadi. Bagi nyun sewu yang umurnya sudah sepuh, kayane wis arak, tapi apapun bisa terjadi. Bisa saja yang muda malah yang dipanggil dahulu. Kemarin kami baru takziah di Jogja, di tetangga dan juga saudara kami, saudara jauh, yaitu beliau baru 50 tahun. Kemarinnya lagi masih jajan mie ayam sorenya, masih nyupir. Tapi qadarullah kemarin pagi dibangunkan subuh tidak bangun. Masya Allah sekali. Dibangunkan subuh tidak bangun. Ketika dicek ternyata sudah Allah panggil. Itu Masya Allah sekali. Bagaimana kun fayakunnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sudah sakit lama tapi belum, Allah Subhanahu wa ta'ala panggil-panggilnya. Karena mungkin Allah ingin menjaga kesabaran orang tersebut. Nah, kemudian di surat Yasin ini juga ada terkait dengan manusia. Terkait dengan manusia, proses manusia. Yang itu sebagaimana bulan, disebutkan dalam surat ini sebagaimana bulan. Di ayat yang 39 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim." Begitu juga dengan bulan, kami tetapkan baginya tempat-tempat peredaran sehingga setelah ia sampai ke tempat peredaran yang terakhir, kembalilah ia kal urjunil qadim, dalam bentuk tandan yang tua. Kalau ilmu astronomi nanti ada gambarannya. Tandan yang tua itu kalau di dalam tafsir-tafsir banyak yang lainnya, yang keriput dan seterusnya, dihubungkan dengan hari kiamat besok, dihubungkan dengan keadaan manusia. Tapi kalau dalam ilmu astronomi sudah ditemukan bahwasanya memang peredaran bulan itu dari yang bulan sabit, bulan setengah, nanti bulan purnama sampai sabit lagi, itu seperti tandan yang tua bentuknya. Nah, nanti ibu-ibu, bapak-bapak bisa mencarinya di internet. Nah, yang kami maksud di sini adalah manusia itu dalam 3 tahapan. Nanti dalam ayat yang lain juga disebutkan. Yang pertama nanti lemah, dilanjutkan dengan kuat, masa kuat, kemudian kembali lagi kepada masa lemah. Dan ini sudah menjadi sunnatullah, bahwasanya kalau orang umurnya tambah niku ada yang dikurangi dari orang tersebut.
Dalam surah Yasin ayat ke-68 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq." Dan barang siapa yang Allah panjangkan umurnya, berikan kepada umurnya yang panjang, nunakkishu fil khalq. Allah mengurangkan baginya fil khalq dalam penciptaan. Maksudnya beberapa napa istilahnya pun dikurangi. Kalau biasanya pun bisa lari berapa cepatnya, kalau sudah tambah usianya nanti berkurang kecepatannya. Bisa duduk, bisa lenggah lama kalau masih muda, masih anak-anak nggih. Saged anak-anak bisa tidur dengan gini. Nah, kalau sudah tua saya enggak bisa kan seperti itu. Nah, jadi banyak yang penglihatan dan seterusnya. Pengingatan atau mungkin yang lainnya. Oleh karena itu, jamaah sekalian rahimakumullah, ini mengingatkan kita juga semuanya. Ada masa lemah, ada masa kuat. Kita memaksimalkan umur yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya. Ini tentang surat Yasin, dan untuk daftar isinya yang ada dalam tafsir, dalam terjemah Al-Qur'an Kemenak menika. Yang pertama tentang keagungan yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, orang kafir mendapatkan azab, dan nanti sampai diakhiri dengan ayat-ayat terakhir dari surat ini yang insyaallah kita sering mendengarkannya ya. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai' wa ilaihi turja'un. Yang intinya bahwasanya hari kebangkitan itu pastinya nyata. Dalam Al-Qur'an disebutkan banyak sekali tentang roji'un. Maka sering kalau ada orang yang meninggal dunia, meskipun ini sebenarnya bukan hanya ketika meninggal dunia nggih, kalimat tarji' menika nggih. Tapi masyhur di antara kita kalau ada orang yang meninggal dunia kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Kita semuanya adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh kepadanya lah kita semuanya akan kembali. Dan semoga kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan qalbun salim, kemudian dalam keadaan membawa amal-amal yang bisa kita serahkan untuk nanti ditimbang, untuk nanti diberikan pertanggungjawaban sebagaimana yang kita lakukan di dunia, dan kita dimasukkan dalam hambanya yang termasuk dalam ashabul jannah, yaitu penduduk surga. Demikian, meskipun di flyernya 3 surat, tapi ternyata mungkin 1 surat saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Hadani Allah wa iyyakum ajmain, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas tausiahnya. Semoga itu semua bisa bermanfaat bagi jamaah sekalian. Acara yang ketiga yaitu sesi tanya jawab. Bagi jamaah yang ingin bertanya, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, pertanyaan saya nanti agak banyak. Nggih, Pak. Pertama masalah Yasin. Ada yang mengatakan jantungnya penjelasan apa itu tidak istilah itu. Kemudian saya mempunyai buku menguatkan mungkar atau gaib, ada 15 hadis yang menangkan Yasin itu adalah gaib. Kemudian untuk mengirimkan arwah yang telah meninggal tidak diterima. Lalu saya tanyakan, kalau niatnya membaca untuk itu orang teko tidak sampai, lalu pahalanya tiap bulan satu itu bisa diambil kembali apa tidak? Lalu yang hubungannya dengan hari kiamat, tadi dijelaskan bahwa semua makhluk meninggal binasa semua. Bagi manusia itu kalau meninggalnya
otomatis langsung meninggal gitu. ya, lalu kemudian apakah meninggalnya manusia ya matinya manusia itu juga bersamaan dengan malaikat juga makhluk ya itu meninggal kemudian untuk dibakar kembali ya bersama-sama dengan manusia malaikat. Terima kasih. Yang pertama terkait dengan asma, ini adalah aplikasinya namanya Mushaf Suara. Tentang tadi apakah benar Yasin itu adalah jantungnya Al-Quran, qalbul Quran. Nah, itu memang istihadi, masih menjadi istihad beberapa ulama. Dalilnya apa? Dalilnya adalah apa yang ada dalam sebuah hadis, tapi ini banyak yang mendhaifkan sanadnya. Inna likulli syai'in qalban wal qalbul qur'ani yasin wa man qara'a yasin kataballahu bi qiraatiha qiraatal qur'an asyra marrat. Setiap segala sesuatu punya jantung, dan jantungnya Al-Qur'an adalah surat Yasin. Barang siapa yang membacanya, Allah menuliskan dia telah membaca 10 kali Al-Qur'an. Ini adalah hadis yang lemah, tidak bisa kita jadikan sandaran. Terus kalau nyuwun sewu ada yang bilang qalbul Quran, ya memang ada seperti itu, cuman hadisnya lemah. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan kok kula lali napa Pak? Oh iya, bacaan Yasin untuk orang yang meninggal, dan itu memang ada hadisnya. Lakinu mautakun, yang beri ada disebutkan tadi. Pikir hati Yasin. Iqra'uha ala mautakum. Itu dalam hadis riwayat banyak sekali. Tadi kami mencoba mencari dalam aplikasi yang kami gunakan, itu banyak, memang banyak sekali. Kami sebutkan salah satunya adalah dalam Sahih dalam Musnad Ahmad, dalam Musnad Ahmad, kemudian Sunan Abi Dawud, Sunan Ibnu Majah, dan yang lainnya. Tapi kebanyakan dari mereka menyampaikan isnaduhu dhaif, sanadnya dhaif. Tapi sebenarnya ini nyuwun sewu bisa kita jadikan pelajaran juga, bahwasanya dalam surat Yasin menika kita tetap harus membacanya, terutama bagi orang yang sebelum meninggal juga boleh, nggak apa-apa, tapi diniati sebagai tadabbur. Mengingatkan kematian itu penting sekali. Kalau kita tidak ingat kematian, tidak ingat tentang hari berbangkit, ya Masya Allah sekali, banyak yang akan timbul setelah itu, atau maksiat yang akan timbul setelah itu. Yang tidak boleh adalah mengkhususkan ini untuk hal-hal yang tidak ada ajarannya dalam agama kita. Kalau mengkhususkan itu yang tidak diperbolehkan. Nah, tadi hadis-hadisnya yang sudah ada, tadi disebutkan Pak Nanto ada 10 lebih. Dan mungkin bapak-bapak yang sudah ngaji di sini lama itu pernah mendapatkan, Pak Nifan sepertinya pernah membagikan buku warna hijau, tulisnya Yasinan atau apa itu, ditulis oleh salah satu ustadz yang itu membahas tentang Yasin itu, hadis-hadisnya yang banyak dhaifnya seperti itu. Allahu alam. Dan yang terakhir terkait dengan besok hari kiamat itu dicabuti satu-satu atau langsung meninggal dunia. Kalau dalam ayatnya tadi, ketika Allah tiupkan sangkakala yang pertama, itu hancur semua bumi. Wallahu alam bagaimana mekanismenya, bagaimana caranya hancurnya itu, apakah itu satu-satu dicabuti oleh malaikat atau Allah Subhanahu wa taala bus langsung mati semua. Wallahu alam itu bagaimana cara. Tapi yang penting adalah semuanya meninggal dunia. Demikian wallahu alam. Malaikat apa? Apakah malaikat juga meninggal dunia? Nah, ini juga. Nah, kalau dalam surat Al-Waqiah napa-napa, kullu syai'in halikun illa wajhah.
semua itu akan hancur besok hari kiamat illa wajah, kecuali Allah Subhanahu wa taala saja. Nah, kalau kita melihat kepada itu di ayat itu saja tanpa melihat ayat yang lainnya, nanti semuanya akan hancur termasuk alam yang lainnya. Nah, kemarin ketika saya menyampaikan ini kepada anak SD, ada yang tanya, ini juga menjadi pertanyaan bagi saya. Terus Pak, kalau gitu berarti surga dan neraka hancur dong? Kan hanya Allah. Nah, saya nggak bisa jawab itu. Ya nanti saya tak cari jawabannya. Sampai saat ini saya belum mendapatkan jawabannya. Apakah surga dan neraka itu nanti juga hancur ketika itu? Nah, anak SD itu, masya Allah pertanyaannya. Okay? Karena dia ingin tahu juga. Saya juga pengen tahu. Tapi terkadang ketika kita hanya memberikan tentang itu, kok hancur orang? Harusnya ada lagi yang pertama. Apa yang sudah kamu siapkan untuk hari itu? Itu yang lebih penting pertanyaannya, guys, sebenarnya. Demikian. Ya. Kalau bangkitnya bagaimana, Pak? Bangkitnya dari kubur manusia itu apa juga malaikat yang membangkitkan, ya. Malaikat yang meninggal juga itu bangkitkan. Nah, itu nggih wallahu alam, kami belum tahu, nggih. Apakah semua juga dibangkitkan? Kalau dalam Al-Qur'an tadi hanya manusia yang dibangkitkan, yang di bumi. Tentu nanti kalau dalam tafsirnya nanti surat apa nggih? Saya lupa, yang malaikat sofang sofa, wajah al malaikatu sofang sofa. Surat napa niku? Nggih, Fajr nggih, surat Al-Fajr nggih. Nah, itu membahas tentang hari kiamat. Nanti ketika manusia mau dikumpulkan, malaikat itu akan dibuat bersaf-saf mengelilingi manusia. Nah, dalam tafsirnya seperti itu. Nah, jadi menandakan bahwasanya malaikat juga nanti ada seperti itu. Jadi kalau bahasa ini pun nanti manusia dikumpulkan kan jadi satu di padang mahsyar. Itu dikelilingi oleh para malaikat bersaf-saf. Dalam tafsirnya seperti itu, tetap ada malaikat seperti itu. Nggih, monggo. Orang yang sedang sedang menanjak, lalu dia katakan raja dengan mengaturi banyak tahu teparu buku baca raja dengan niat nek maju bener mati, nek mati bener mati. Apa niat macam itu berpahala? Nggih, kalau ada yang nyusul yang sakit kemudian mengundang, biasanya pun seperti itu nggih. Kalau yang sakit aku celukke kae nyuwun sewu celukke kae dan seterusnya. Dengan niat tadi kalau sembuh ya biar sembuh, kalau meninggal biar meninggal. Ini juga dilakukan oleh beberapa rasul. Ada satu nabi yang itu dalam surat Al-Baqarah nggih. Yakub nggih. Idh hadara Yaqub al-maut. Nah, katanya itu ketika Nabi Yakub itu sudah mau meninggal, dia mengumpulkan anak-anaknya. Tapi kemudian anak-anaknya ditanyai, "Ma ta'buduna mim ba'di?" Bukan kok tadi mikirkan diri sendiri, bukan, tapi dia malah mikirkan anak-anaknya. Tapi yang dipikirkan bukan warisannya, tapi yang dipikirkan adalah ma ta'buduna mim ba'di, nek aku mati kowe nyembah apa. Nah, bagusnya harusnya seperti itu, Pak. Jadi bukan hanya memikirkan diri sendiri, tapi bagaimana memikirkan yang setelahnya. Dan ini orang-orang soleh biasa seperti sebagaimana Nabi Muhammad ketika mau meninggal, bukan kok kemudian aku mbok ditambani ben mari, bukan, tapi beliau malah ummati umatku seperti itu. Wallahu alam kalau seperti itu. Tapi tentu keluarga kalau ada yang nyuwun sewu sudah mendekati ajalnya, paling tidak harus ada yang menemani. Kalau hadis yang sahih kan dituntun untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bagusnya di situ. Demikian. Satu lagi, Pak. Nggih. Masalah mengkhususkan hari untuk baca Yasin itu kebanyakan diambil pada hari Jumat. Apakah ada perbedaan kebagusannya daripada hari-hari yang lain? Kami belum menemukan dalil yang menunjukkan itu. Tidak ada dalil khusus yang menunjukkan itu. Wallahu alam, kemungkinan itu adalah napa ngisilipun usaha para ulama terdahulu. Bento ngaji. Paling ora seminggu sepisan. Orang-orang nyuwun sewu kalau diundang untuk ngaji kan terkadang
jarang yang mau datang. Tapi kalau diundang, oh yo madang-madang. Tapi diawali dengan ngaji dhisik. Nah, itu kan banyak seperti itu pada eling. Itu bagusnya di situ. Tapi tidak bagusnya kalau diniati secara khusus. Lebih bagusnya lagi sebagaimana para ulama terdahulu, mungkin orang-orang soleh di sekitar kita bukan hanya membacanya, tapi juga ikut mendalaminya. Demikian. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih kepada jamaah yang telah bertanya. Kami sampaikan jumlah infak pada kajian ahad pagi tanggal 8 Februari 2026 sejumlah Rp265.000. Kami sampaikan terima kasih kepada jamaah sekalian dari doa jazakumullahu khairan. Semoga ini semua bisa bermanfaat bagi kami semua. Acara selanjutnya yakni penutupan. Mari kita tutup acara ini dengan membaca doa, membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis bersama. Pembawa acara, mohon maaf untuk sebesar-besarnya. Jika ada salah katanya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya nggak usah diberesi ya, nanti streaming lagi. Tepat streaming.